Saudara, pada pagi hari ini kita mau sama-sama menyiapkan hati untuk menyembah Tuhan, datang ke hadirat-Nya. Biarkan hari ini kita bisa merasakan kasih Tuhan lebih dan lebih lagi dan sukacita yang daripada Tuhan. Dan kita mau sama-sama tundukkan kepala, kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami bisa berkumpul bersama di rumah-Mu yang kudus Tuhan. Kami datang dengan hati kami Tuhan. Kami datang dengan iman kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh menghadap Engkau. Sebelum itu kami minta ampun Tuhan atas segala kesalahan dosa, perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan, Allah yang Maha Pengampun. Dan kami mau merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar Engkau memberikan perkenanan-Mu turun atas setiap kami anak-anak-Mu. Kami mau sujud Tuhan dan berterima kasih atas segala kebaikan, segala penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu yang sungguh mulia, yang tulus dan sempurna di hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh merasakan itu. Kami mengucap syukur Tuhan kami boleh mengalami itu secara pribadi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biar setiap pujian penyembahan yang kami naikkan itu berkenan dan layak di hadapan-Mu. Biar hanya Engkau saja yang disenangkan Tuhan. Lewat setiap apa yang kami perbuat, lewat kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kamu naikkan pujian ini Tuhan dengan iman kami. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Mari sama-sama naikkan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak bersyarat, oh, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, kita nyatakan terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima
Katakan bilurmu Tuhan. Kesembuhanmu, nyatakan salibmu Tuhan. Hanya salibmu, kemenanganku. Bilurmu, kesembuhanku. Katakan, terpujilah. Mari angkat suaramu, nyatakan, kami puji Kau Yesus. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Yes Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Lebih lagi nyatakan, terpujilah. Mari sama-sama nyatakan, di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud. Sekali lagi nyatakan dengan iman, dengan hatimu sungguh-sungguh nyatakan, terpujilah Tuhan, karena Kau yang kami puji. Di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi nyatakan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kehendak-Mu saja yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Kami percaya, semua yang percaya katakan. Amin. Semua yang percaya katakan. Amin. Semua bersukacita, amin. Amin. Boleh kan tularkan sukacitanya ke samping kanan kirinya. Kasih senyuman yang terbaik. Katakan, kamu luar biasa, kamu diberkati hari ini. Bisa kamu diberkati. Saya mau ucapkan selamat datang buat keluarga dari Kalimantan Puruk Cau. Berikan tepuk tangan. Jauh-jauh dari Puruk Cau Kalimantan ya teman, Bapak Ibu Saudara ke tempat ini. Kita percaya hanya Yesus satu-satunya penolong hidup kita. Amin. Kita mau nyatakan itu. Amin. Semangat. Cuman yang depan aja yang semangat, yang belakang nggak kelihatan. Semua semangat. Amin. Haleluya. Come on. Sama-sama tepuk tanganmu yuk. Semua yang tahu lagunya sama-sama kita nyanyikan. Come on.
Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Nyatakan, Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Semua lebih semangat lagi, katakan, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Amin. Dia berjanji akan kembali angkat kita. Boleh angkat tangannya. Oh, haleluya, puji Tuhan.
kita percaya Roh Kudus sudah turun dan ada dalam hati kita. Amin. Amin. Siap sorakan kemenangan. Siap sorakan kemenangan. Haleluya. Come on, jika imannya erat, sorak kemenangan. Besar anugerahmu, ajaib perbuatanmu, yang telah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. Hidup baru kau beri. Angkat tanganmu, katakan. Kau tahu beratapu jadi tarian, hapus segala dosa dan masa laluku. Ini ku jadi lebih dari pemenang. Ayo ready? Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Besar anugerahmu, ajaib perbuatanmu, yang tak kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. Hidup baru kau beri. Katakan, kau telah ubah ratamu, kau telah ubah ratamu jadi tarian, hapus segala dosa dan masa laluku. Ku jadi lebih dari pemenang. Hei, sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Hey! Sekarang ku bersuka, Tuhan. Sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Come on! Sekarang ku bersuka,
buat hadirat-Mu. Kami percaya Kau telah ubah ratap kami menjadi tari-tarian Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Terima kasih karena Kau tak pernah tinggalkan kami sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang selalu setia. Kau yang selalu ada. Setiap kami membutuhkan Engkau Tuhan. Berkali-kali Kau menolong kami Tuhan. Tak pernah Kau tinggalkan kami sendiri. Thank you Tuhan, thank you Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Sama-sama nyatakan. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Mari sama-sama sungguh-sungguh nyatakan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali hanya Kau yang kuatkan kami Tuhan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Mari jemaat Tuhan saja nyanyikan.
berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Ini seruan hati kami Tuhan, hanya Yesus yang setia. Berkali-kali Kau menolong, Kau yang selalu menolong kami Tuhan. Berkali-kali Kau kuatkan. Yes Tuhan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa buat anak-anak kita yang menjadi generasi di mana mereka akan bertumbuh secara luar biasa. Kalau ada orang tuanya silakan maju ke depan, tumpang tangan buat anak-anak kita. Kalau enggak ada juga guru-guru yang ada silakan berdoa. Mari kita arahkan, kita kedangkan. Ada orang tua yang mau maju mendoakan anak-anak kita? Mari silakan. Ya, inilah para pahlawan yang memang dipercaya oleh Tuhan ya. Mereka orang-orang yang luar biasa, yang sangat memberkati anak-anak yang ada. Kita berdoa karena apapun yang dilakukan oleh para orang tua ini seringkali ditiru oleh anak-anak mereka. Dan kita berdoa Tuhan memberikan kekuatan buat anak-anak kita. Terima kasih Tuhan. Kedangkan tangan kita, arahkan kepada anak kita. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas keajaiban yang Tuhan telah nyatakan. Bahkan sejak ada di dalam rahim ibu mereka, Engkau mengenali masing-masing kami. Bahkan Engkau beri nama dengan kasih, dengan cinta. Engkau ukir namamu untuk mereka mengalami pengalaman-pengalaman adikodrati. Dan menyadarkan setiap anak-anak ini senantiasa bertumbuh dalam perhatian kasih, penyediaan, baik dalam pertumbuhan jasmani rohani mereka, mengenali Tuhan yang memang seringkali tidak kelihatan, namun terwujud dalam kehidupan orang tua mereka, dalam pergaulan mereka, dalam persekutuan mereka. Engkau Tuhan yang akan menolong anak-anak kami, cucu-cucu kami. Mereka akan mengenali Tuhan dengan caramu sendiri. Bahkan Engkau memberikan inspirasi-inspirasi tatkala mereka tidak melihat sekalipun.
karena perkataan firman-Mu begitu lengkap dan dihidupi sepanjang masa. Kami berdoa mereka bertumbuh dalam anugerah Tuhan, menjadi dewasa penuh seperti yang Kau harapkan. Engkau yang berkata bahwa kemuliaan yang akan dinyatakan di tengah-tengah masyarakat mereka dinanti-nantikan oleh dunia ini untuk melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat dan ajaib. Karena penyertaan yang Tuhan kerjakan dalam hidup anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Kau memberkati juga kedua orang tua mereka. Mereka para pahlawan yang memang diperhatikan oleh anak-anak-Mu. Apa yang mereka kerjakan justru begitu kuat terukir dalam batin anak-anak-Mu. Bukan hanya kata-kata, melainkan perbuatan-perbuatan yang diekspresikan menjadi sebuah kehidupan yang dinyatakan. Terima kasih Bapa, Kau juga menyediakan segala keperluan hamba-hamba-Mu ini dalam menumbuhkan anak-anak Tuhan. Penyediaan tepat waktu yang Tuhan kerjakan membuat mereka berkata Tuhan itu ajaib. Bahwasanya kasih setianya kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami juga akan mendengar perkataan firman Tuhan dan juga kesaksian dari teman-teman kami. Kami mau percaya anugerah-Mu yang ajaib memberkati setiap hidup kami. Kau lanjutkan pekerjaan-Mu di tengah-tengah kami dengan rancangan yang Tuhan telah tetapkan. Dan semua itu terjadi oleh karena karya Tuhan sendiri dalam hidup kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus dan semua kita berkata amin. Anak-anak sekolah minggu akan masuk di sekolah mereka masing-masing. Dan mungkin ada teman-teman kita dari Kalimantan yang akan bersaksi, Pak Aristoteles yang akan yang membimbing mereka. Mari silakan Pak. Inilah teman-teman kita dari Kalimantan. Sebenarnya ada 20 sekian ya, mari silakan Bapak. Ya, mereka akan bersama-sama bersaksi. Satu kelompok yang lain mereka ke Jogja dan kemudian mereka pergi ke pelayanan. Mari, silakan Pak. Salam Bapak dan Ibu semuanya. Halo. Yang diberkati Tuhan luar biasa. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Amen. Kami mau bersaksi. Terima kasih Padre sudah berikan kami kesempatan bersaksi sedikit. Sebelum kami mau sampaikan satu pujian untuk Tuhan hari ini. Perjalanan kami ini mengikuti retreat Sinode JKI. Dan baru tahun ini yang merupakan satu terobosan bagi kami. Kami sebanyak 17 orang dari Kalimantan pergi ke retreat. Sayangnya teman-teman yang dari satelit itu sudah pulang mungkin hari ini di Holy ya mungkin ya. Di Holy Stadium mereka dan kami berenam yang ada di tempat ini. Jadi mereka mungkin di sana setelah itu sudah terbang pulang hari ini. Kalau kami besok akan pulang ke Kalimantan. Kalimantan itu ya kalau diomong Kalimantan, Pak Tri kan gembala kami di sana dulu. Puruk Cau itu sudah agak masuk ke pedalaman 14 jam dari Puruk Cau harus setir mobil harus masuk 14 jam. Singkat cerita kami ini ada bertiga pendeta, satu yang di Holy, mungkin kami berdua ini stelit juga, yang sana stelit dan kebetulan kita gembala gereja lokalnya. Nah kami ini cukup, kalau kami bercanda itu cukup kami ini. Arti berdua ada pendeta di sini, di Gembala. Dan di sana itu ada pendoa berdua dan ini ada worship leader kami. Saya katakan kita ini tidak kurang. Ini bidan yang gemuk ini. Pantas badannya sehat, bidan dia. Ini orang dari seberang sana, Resli Nainggolan. Namanya itu orang Batak. Dan sebelah sana Ibu Sulik Kawati, itu Jawa, berdua itu Jawa dengan Sri Wayuni. Yang ini bukan Jawa, Sudardianto tapi Dayak. Namanya Sudardianto. Kali ini istri saya, kami sama-sama di sini dan cukup. Kalau ada yang sakit, ada bidan.
Ini kurang lagi. Ada satu tukang pijat, memang hebat pijat juga itu. Kalau kami capek badan ada tukang pijat. Tapi yang paling luar biasanya kalau dipijat, diobati tidak sembuh, kalau mati ada 2 pendeta yang memakamkan. Ini cukup, sudah ini lengkap kami. Oleh situ tidak perlu khawatir, artinya sudah cukup. Pokoknya ada semua. Ini penopang, ya, gembala yang menopang kami. Itu saja kesaksian kami. Biar doakan kami. Satu, saya mau sampaikan, walau kami di desa, artinya di kabupaten, kami tinggal di kabupaten, visi kami 2030 1000 jiwa. 1000 jiwa dimenangkan. Sekarang baru sekitar 100 lebih, dan saya mau ketika mendengar kesaksian-kesaksian lewat retreat, tidak usah banyak, Tuhan tambahkan 1 0 di belakangnya kan. Setelah 100 itu ditambah 1 0, jadi 1000. Jadi tidak sukar. Saya percaya Tuhan pasti mau menjawab setiap doa kami. Itu saja kami saksikan, dan kami akan sampaikan satu pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Biar pujian ini menjadi berkat bagi itu Ibu Lisa. Biar jadi berkat bagi kita. Ini pujian, dan benar-benar luar biasa Tuhan menolong kami dalam segala sesuatu. Bahkan sampai detik ini Tuhan menolong kami. Puji nama Tuhan, silakan musik. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Kita sama-sama ucapkan ini. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Haleluya. Sama-sama kita katakan, walau dunia berubah. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Walau dunia berubah. Katakan dengan sungguh-sungguh hati di hadapan Tuhan. Namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan
satu-satunya pengharapan, satu-satunya, satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Kemuliaan yang terbaik buat Allah kita. Terima kasih Pak Eris juga teman-teman yang telah bersama-sama dengan kami. Saya itu 3 tahun lebih bersama dengan mereka. Waktu tahun berapa ya? 96, 97, 98, 99. Dan beberapa waktu tinggal di tempatnya Pak Eris ini. Pak Eris ini punya anak 5 dan saya melihat anak-anak itu laki semua. Anak laki semua tapi mereka itu perhatian seorang akan yang lain. Mereka bekerja sama. Menurut saya melihat papa mamahnya yang begitu mengerjakan apapun dikerjakan dan anak-anak mereka niru gitu. Giver ini masih kecil. Kalau Giver tidur tuh ditaruh di bandulan. Sama anak mereka itu kata, ada gula, ada semut gitu saudara. Di ayun-ayun sambil dinyanyikan, ada gula, ada semut. Anak Tuhan jangan cemberut, kalau cemberut sakit perut gitu saudara ya. Itu yang menurut saya ini adalah praktek firman yang mereka kerjakan dari waktu ke waktu dan membuat anak-anak mereka bertumbuh secara luar biasa. Memang Bapak Elton atau Pak Eris ini kami menyebut Papa dari anak yang pertama. Papa Elton, Papa Giver, Papa siapa gitu ya. Itu mereka ini kepala sekolah, pegawai negeri. Tapi hati mereka itu melayani Tuhan secara luar biasa. Saya seringkali bertiga, Mama Eton, Papa Eton sama saya karena Giver masih kecil jadi Mama Giver harus di rumah. Masuk ke pedalaman-pedalaman gitu. Dan enggak jarang kita mengalami jatuh dari sepeda motor. Itu sudah menjadi kehidupan hari-hari karena licin, licak gitu ya. Kadang-kadang Bapak tentu ngajarin itu di tali rantainya, pakai rantai di bannya itu dikasih rantai supaya enggak licin. Pernah satu kali kami bertiga dari mana ya, Kerali rasanya. Itu kami bertiga, saya sama Giver sama Mama Giver naik motor, pas malam lampunya mati. Anak saya berkata, Pak, tahan napas Pak, tahan napas. Saya pikir kenapa tahan napas? Kalau tahan napas bisa tenang, enggak grogi gitu. Kemudian tahan napas, begitu disela lampunya nyala dan kemudian bisa jalan lagi. Itu kisah-kisah dulu banget itu yang kita rasakan dan mungkin sampai hari ini cuma jalan mereka sudah bagus ya, lebih bagus ya. Dan itu yang kondisi yang kita hadapi bersama-sama. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, minggu-minggu ini kami bersyukur Tuhan izinkan untuk mengikuti acara retreat sinode. Dan beberapa hamba Tuhan itu menyaksikan kesaksian-kesaksian mereka. Saya pikir hanya saya sendiri yang mengalami berbagai macam proses gitu. Ternyata mereka pun juga mengalami proses. Dan proses yang dihadapi oleh seorang hamba Tuhan, dia berkata, saya ini wajah Korea, mata Cina, dia berkata, dan nama Italia. Kenapa? Karena namanya Jose Carol, matanya mata Cina, wajah itu orang Korea itu. Dan dia berkata, saya nyesel banget kenapa dilahirkan di anak pendeta. Karena ternyata pendetanya itu begitu sayang sama jemaatnya, sayang terhadap pekerjaan-pekerjaan Tuhan sehingga istrinya juga anak-anaknya keteteran. You know, understand? Keteteran enggak dipedulikan saudara. Sehingga anak ini berjuang sendiri. Walaupun anak ini memiliki kecerdasan, kepandaian dan dapat nilai-nilai bagus, tapi dia anggap biasa saja karena tidak ada surprise.
Biasanya kalau orang tua yang memperhatikan tuh begitu anaknya terima rapot, orang tuanya datang menyambut terima rapot dan dia senang. Dan seringkali tidak hadir tatkala diharapkan hadir. Dan Yose Carol menyebutkan bahwa saya itu paling sebel dengan pelayanan. Kenapa? Karena Pak pelayanan itu yang menyita kehidupan papahku, kehidupan mamahku. Dia pikir bahwa pelayanan itu segalanya, tapi mereka lupa akan anak-anak mereka. Saya berharap saya punya anak pendeta, 2 anak pendeta. Ada enggak? Enggak tahu nih perasaan dia gimana gitu ya. Sehingga anak ini seringkali merasa di rumah itu seperti tempat neraka, bukan tempat surga, saudara. Dia berkata, wah pengennya minggat, cuma minggat kemana gitu, saudara. Dan itu menjadi sesuatu yang luar biasa, hanya karena anugerah Tuhan. Tatkala Yose Carol ketemu dengan Tuhan, hidupnya memang dirubah. Enggak ada punya cita-cita jadi hamba Tuhan. Tapi hidupnya dirubah karena intervensi Tuhan. Dia menyebutkan bahwa pada saat dia menikah pun enggak ngerti figur seorang ayah, seorang suami terhadap istrinya. Sehingga tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Dia berkata, kalau hari-hari ini saya bisa memberikan perhatian terhadap anak-anak saya dan mereka bangga punya ayah seperti beliau, dan mereka berkata itu hanya anugerah. Saya nggak tahu dengan bapak-bapak di tengah-tengah kita ini apakah jadi teladan buat anak-anaknya atau enggak, saudara. Karena seringkali anak-anak kita itu mereka berpikir, aku tuh pengennya minggat deh. Kenapa? Karena neng rumah koyok neraka gitu. Hidupnya di rumah itu enggak ada sesuatu yang bisa membuat damai. Hati mereka gundah. Biarlah kita semua bertobat. Amin. Bapak-bapak mau bertobat? Mau bertobat? Ya, kita mau bertobat bersama-sama. Ada seorang anak Tuhan, hamba Tuhan ya, namanya Sidney Mohede. Saudara mungkin dengar lagu-lagunya ya. Saya nggak ngira Sidney Mohede itu dari 4 tahun ditinggalkan papahnya. Karena papahnya selingkuh, saudara. Dan mungkin banyak orang berpikir kalau papahnya sudah selingkuh dan kemudian nggak ada figur ayah, pasti hubungan keluarga mereka kacau. Ternyata enggak, saudara. Dari usia 4 tahun itu diperkenalkan oleh single mom kepada pribadi Yesus. Dan dari sana dia mengenali akan Tuhan yang memberikan inspirasi kehidupan, menguduskan dari hari ke hari. Bahkan sejak dari remaja dia melayani Tuhan dengan puji-pujian yang dilantunkan yang keluar dari dasar hati. Nyanyian yang dinyanyikan oleh Sidney Mohede yang menjangkau, menjamah setiap hati kita, itu keluar dari sikap kehidupan dia kepada Tuhan yang ajaib itu. Dia menceritakan bagaimana pergumulan tatkala dia melihat akan cara-cara Tuhan harus mematikan dagingnya dan sebagainya. Bahkan pada saat dia mengalami sakit, dia dinyatakan ada tiroid dan kemudian dia cerita pada istri dan anak-anaknya. Mereka nangis, ketakutan dan sebagainya. Sidney ini berkata, ngapain nangis? Kalau sekarang aku mati, saya masuk ke surga. Jadi tenang, jangan menangis. Karena Tuhan punya cara untuk hidup saya. Justru orang ini menenangkan buat istrinya, menenangkan buat anak-anaknya, bahkan keluarga mereka dikenalkan kepada Tuhan. Sampai hari ini pun Sidney menjadi bapak buat anak-anak yang memang mereka memiliki haus dan lapar akan seorang ayah. Di Indonesia ini ada nomor 3 fatherless, maksudnya rasa untuk memiliki ayah itu nomor 3. Mereka mengalami hal yang luar biasa. Namun orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang kenal akan Tuhan, walaupun dia nggak lihat figur ayahnya, tapi lihat Bapa yang di surga lebih dari Bapa di dunia. Sehingga orang ini membapai
akan anak-anak yang ada di sekitarnya. Ada kisah yang disampaikan oleh Debbie Basir, Anda ngerti ya saudara ya. Beliau ada bersama-sama dengan kita dan sekarang jadi salah satu pendeta JKI juga saudara. Beliau menceritakan, saya itu disingkirkan sama ayah ibu saya. Nek kowe pergi jangan bawa apapun. Bahkan ijazahnya pun tidak diizinkan untuk dibawa. Hanya tok biji saudara. Baju satu sama celana satu keluar dari rumah. Tapi hidupnya ketemu dengan Tuhan. Hanya untuk percaya kepada Tuhan. Sampai dia kehilangan semuanya. Dikatakan dia dicoret dari kakak mereka. Masih remaja. Tapi Tuhan itu setia. Dia cerita bahwa, wah kalau aku nikah mungkin berbeda. Apalagi yang dinikahi seorang hamba Tuhan. Dia berpikir, berharap, nanti kalau sudah saya nikah, pasti keluarga saya seperti di surga. Ternyata enggak saudara. Jadi kalau Anda mau menikah dan berharap menjadi suasana rumah tangga seperti di surga, jangan berharap. Kenapa? Kebanyakan kita yang menikah berpikir kita nanti akan mengalami bahagia selama-lamanya seperti di surga. Ternyata enggak. Bahkan sebaliknya kayak neraka saudara. Kalau enggak ada Tuhan di tengah-tengah kita. Amin saudara. Siapa yang sudah menikah angkat tangan tinggi-tinggi. Ya saya tahu wajah Anda itu mengenaskan saudara. Ya, Pak Tri apa ngalami seperti itu? Jangan tanya, podo wae saudara ya, podo wae. Tapi kita semua mencari Tuhan, mengharapkan Roh Kudusnya yang mengajari kepada kita masing-masing. Amin saudara. Ya, saya sih berharap anak-anak saya tidak ada terbersit dalam pikiran mereka sampai mau bunuh diri gitu. Yet, kamu mau bunuh diri enggak Yet? Pasti enggak lah ya, karena memang ada ayahnya, ada ibunya gitu ya. Apalagi giver itu orang rumahan saudara. Dia suruh pergi ke mall beli sepatu sendiri itu padahal bawa uang saudara. Enggak berani, karena apa mentalnya berbeda dengan ini. Kemanapun pergi sudah mau apa aja dia bisa lakukan. Tapi saya mau katakan buat kita semua, ini Debbie Basir ngalami. Dia berpikir setelah nikah nanti, apalagi seorang hamba Tuhan yang dinikahi, pasti suasana menjadi surga. Ternyata enggak. Masing-masing sudah masih membawa kehidupan lamanya, saudara. Yang suaminya juga bawa kehidupan lamanya, yang istrinya bawa kehidupan lamanya. Sehingga pada saat ketemu, ngomongnya dengan cara menanggapi sama sekali berbeda. Dan itu yang menimbulkan miskomunikasi dan kemudian hampir setiap hari berantem. Mereka menyadari bahwa ini merupakan sesuatu yang tidak benar. Tapi apa yang akan mereka lakukan? Mereka mencoba untuk mengkomunikasikan perasaan mereka dan kemudian mereka mengubah pola pikir, pola berbicara dan sebagainya. Tapi juga enggak ngaruh saudara, malah jadi seperti robot gitu. Yang akhirnya masing-masing frustasi dan udahlah kita jadi diri kita sendiri-sendiri. Dan masing-masing cari Tuhan dan Roh Kudus itu hebat yang menyatukan mereka dengan cara yang luar biasa. Bertahun-tahun, kalau tadi kita nyanyikan berkali-kali Tuhan menolong. Ini bertahun-tahun mereka mengalami proses yang memang Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Amin. Jadi jangan ragu, jangan takut kalau suami istri masih berantem, tetap aja istrimu, tetap aja suamimu sesekalilah berantem dan 5 menit selesai dan berpelukan lagi saudara. Amin. Biarlah itu yang dilakukan. Ada seorang hamba Tuhan, ini Pak Adi Sutanto menceritakan, 47 tahun kami menikah, dia berkata.
Dan 47 tahun menikah itu enggak pernah istrinya menuntut cerai, saudara. Walaupun memang karakter berbeda-beda. Cuma selama 47 tahun pernikahan mereka tetap kekal. Jadi berkat buat setiap kita semua. Apa yang saya mau ceritakan dengan kesaksian-kesaksian hamba Tuhan ini? Alkitab mengajarkan kepada kita, terutama suami istri, opa, oma yang sudah punya anak, punya cucu. Anda dan saya ini diharapkan memberikan warisan-warisan sebelum kita pulang. Warisan apa? Alkitab mengajarkan kepada kita dalam Amsal pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-22. Lihat bersama-sama dengan saya Amsal pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-22. Kalau sudah ketemu kita akan baca bersama-sama. Katakan amin. Baik, kita baca bersama-sama. 2, 3. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Kalau Anda merasa orang baik, Anda akan meninggalkan warisan buat anak cucu kita. Di dalam dunia ini mereka masih punya pikiran, aku harus mewariskan harta benda sebanyak-banyaknya buat anak-anak, buat cucu-cucu sampai keturunan ke-7 mungkin saudara. Dan mereka bekerja begitu keras, mengumpulkan akan kekayaan dan menimbun. Alkitab menunjukkan kepada kita apakah mereka benar-benar bisa mewariskan kekayaan mereka. Satu hari saya menyaksikan sebuah talk show di TV. Talk show itu saya lupa yang memimpin acara itu, tapi ada 7 keturunan raja yang ada di Indonesia ini. Ada yang dari Jogja, ada yang dari Aceh, ada dari mana-mana, termasuk Cirebon, kan mereka punya kerajaan-kerajaan. 7 keturunan raja, dari keturunan yang ke-7. Mereka tuh menceritakan, sekarang apa yang kamu kerjakan? Ada yang berkata dengan bangganya, saya sambil kuliah kerja ngamen di bar. Kemudian yang lain lagi menceritakan pengalaman kuliah sambil bekerja. Lakukan. Semua ada pekerjaan yang saya berpikir kalau seorang raja katakanlah mereka itu mengatasi 7 karesidenan atau 3 karesidenan sudah jadi raja. 1 karesidenan itu membawai beberapa kawedanan. Anda bisa mengerti ya? Kawedanan itu membawai berapa kecamatan. Kecamatan itu membawai berapa kelurahan. Itu kan pemimpin yang mestinya disupport oleh rakyatnya dan mereka diberkati. Namun pada keturunan yang ke-7, hidup mereka mesti harus usaha dan juga untuk mensupport kuliah mereka, kos mereka, makanan mereka. Mereka mengerjakan memang dengan sengaja. Bahkan ada salah satu keturunan raja yang waktu itu ditanya, dia menjadi seorang lurah, saudara. Seolah-olah sudah kehilangan semua fasilitas dari eyang buyut mereka. Dan satu orang yang lebih mengerikan ini, kehidupannya ngamen keliling kampung, keluar kampung. Saya bertanya-tanya, kenapa seperti itu? Lalu kuncinya saya ngerti, rata-rata eyang cucu mereka, raja-raja itu, mereka menikah lebih dari 3 orang. Jadi punya selir, punya apa. Ingat saudara, perzinahan itu identik dengan kemelaratan. Kalau orang itu tidak belajar
dari raja-raja mereka. Mungkin akan membuat generasi berikutnya hancur. Tidak menjadi pribadi yang tidak menjamin bahwa mereka raja itu akan menjadi pribadi yang meninggalkan akan warisan. Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa memang pada saat Anda dan saya ketemu dengan Tuhan, jaga hidup kekudusan kita, Tuhan itu memberkati. Ada beberapa berkat yang Tuhan ingin supaya setiap kita nikmati. Ada beberapa warisan yang kita tinggalkan buat anak cucu kita. Kalau Anda perhatikan di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima. Alkitab menunjukkan kepada kita, ini Rasul Paulus yang memperhatikan sebuah keluarga yang sangat memberkati dan diberkati. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenek moyangmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Kalau Anda perhatikan, warisan yang pertama adalah warisan iman kepada Yesus Kristus. Nah, warisan iman itu bisa dilihat, warisan iman itu bisa dinikmati, warisan itu bisa berdampak, dan warisan iman itu bahkan oleh Rasul Paulus berkata, aku lihat engkau punya warisan yang diwariskan oleh ibumu dan warisan dari ibumu. Dari Lois, dari Eunike yang ada di dalam dirimu. Jadi jangan anggap sepele tatkala Anda memiliki iman kepada Yesus Kristus. Bukankah para rasul berkata, dia menyampaikan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Anda mewariskan nama di atas segala nama buat anak-anak kita, buat cucu-cucu kita. Mereka akan melihat perbuatan-perbuatan yang Anda dan saya lakukan. Apakah Anda orang beriman atau enggak? Mereka akan ngerti. Mereka akan tahu ini orang beriman atau enggak. Dan itu disampaikan oleh Rasul Paulus untuk menguatkan yang ada dalam diri Timotius. Dia mengatakan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15, 2 Timotius pasal yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. 2 Timotius pasal 3 ayat 14 dan 15. 2, 3. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah aku terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepada kamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, warisan yang pertama yang sangat penting adalah warisan iman kepada Yesus Kristus. Waktu Anda sebut nama Yesus dengan suara yang begitu lantang, orang-orang sekeliling kita melihat, mereka mendengar bahwa iman yang Anda sampaikan itu merupakan keyakinan yang begitu kokoh. Warisan iman kepada Yesus Kristus ini adalah warisan yang terbaik bagi keturunan buat orang-orang yang ada, yang dalam keluarga kita, yang kita kasih, yang kita cintai. Yang kedua saya perhatikan, bukan hanya warisan iman, tetapi juga warisan firman Tuhan. Dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Warisan firman Tuhan, yaitu Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 dan ke-7. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan.
Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Wariskan warisan perkataan-perkataan firman. Kalau Anda pergi ke Israel, ada tempat-tempat yang ditulis dengan kata-kata firman. Walaupun itu tulisannya bahasa Ibrani. Itu ditulis di pintu-pintu mereka, di tempat-tempat tertentu. Bayangannya mungkin Anda belum pernah ke Israel, kalau Anda ke Bali, saudara. Di Bali itu di pojok-pojok tertentu tuh mereka taruh sesaji-sesaji. Sebenarnya itu mengekspresikan iman mereka, walaupun mungkin kita nggak cocok dengan apa yang mereka lakukan. Tetapi mengingatkan kepada kita untuk melihat, percaya kepada pribadi yang ada bersama-sama dengan kita. Ingat saudara, oleh karena perkataan-perkataan firman itu orang memiliki iman. Iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Apabila Anda dan saya mendeklarasikan perkataan-perkataan firman dan melakukannya, Tuhan itu berjanji akan memberkati setiap hidup kita. Amin. Jangan lupakan bahwa Anda dan saya memiliki warisan firman. Dan ini yang seringkali dikedepankan oleh orang-orang Israel pada saat mereka mau bertempur, mau apapun, kegiatan apapun mereka lakukan. Dan itu juga diajarkan oleh Rasul Paulus. Apapun yang kau perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Mengerjakan warisan firman yang akan mengubah hidup kita. Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-6. Amsal pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-6. Alkitab mengajarkan untuk kita mendidik anak-anak kita memiliki takut akan Tuhan. Sehingga dengan demikian hidupnya akan berubah. Amsal pasal 22 ayat yang ke-6. Baca bersama-sama dengan saya. 2, 3. Didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saya ingat ada seorang hamba Tuhan menceritakan bagaimana Singapura itu berubah. Waktu itu kakek mereka, ibu-ibu mereka masih jorok. Mereka itu buang riak, buang ingus itu di jalan-jalan. Sampai satu kali di sekolah TK diajarin oleh guru-guru mereka. Kamu tahu pada saat kamu speed, pada saat kamu berludah, itu ada banyak virus yang akan terbang kemana-mana dan membuat orang-orang sekitar itu kena virus. Ada jutaan virus yang akan terbang kemana-mana, dibawa angin, bawa mobil dan sebagainya. Lalu anak-anak ini diomongin, kalau opa, omamu masih berbuat seperti itu, buang ingus sembarangan, speed sembarangan. Kasih tahu mereka, opa, oma, mulutmu itu banyak virusnya gitu saudara. Dan di rumah memang terjadi keributan karena opa, omanya yang suka speed sembarangan itu diomongi sama cucu-cucunya. Opa, itu jelek, Anda membuang virus kemana-mana. Opa-opanya kan tambah bingung. Dari mana anak-anak itu mengerti? Ternyata diomongi sama guru mereka. Amin saudara. Sampai hari ini kalau Anda pergi ke Singapura, jangankan berludah, nggak ada satupun orang buang sampah sembarangan, bersih. Tapi begitu mereka lewat negara mereka ya kadang-kadang yang buang sampah sembarangan. Tapi ada ketakutan. Kalau Anda makan permen, karet, taruh di sembarangan, akan ketahuan polisi, Anda akan didenda. Dan dendanya enggak sedikit saudara. Itu merupakan sebuah tindakan-tindakan untuk mengingatkan setiap warga mereka. Tuhan ingin ingatkan kepada kita,
Didiklah anak-anak muda untuk mengikuti jalan yang patut bagi mereka. Lagi, Ulangan pasal 28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Alkitab berkata, Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Pada saat Anda dan saya mentaati akan perkataan-perkataan firman itu, maka kita akan hidup diberkati di muka bumi ini. Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Baca bersama-sama, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau ke atas segala bangsa di bumi. Amin, saudara. Dan segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan. Berkat apa saja? Ayat yang berikutnya itu luar biasa. Penyertaan, penyediaan, perlindungan, dan sebagainya. Karena Anda sudah belajar untuk mewariskan berkat-berkat firman. Ingat, berkat yang pertama adalah iman, yang kedua berkat adalah firman Tuhan. Enggak jauh dari hidup kita. Firman itu ada dalam mulut kita. Amin. Pada saat kita memperkatakan, maka orang-orang sekitar kita memperhatikan. Yang ketiga yang saya perhatikan, ada warisan hikmat. Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Amsal pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-11. Kita baca bersama-sama, warisan hikmat. Amsal 8 ayat 11, baca bersama-sama. 2, 3. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak akan menyamainya. Perhatikan saudara. Hikmat itu lebih daripada permata. Kenapa hikmat itu lebih dari permata? Suatu hari saya itu diminta oleh istri Presiden Nakamura untuk berdoa. Untuk apa? Untuk dirinya. Dia menyampaikan kepada temannya, tolong minta pendeta itu mendoakan saya. Dia enggak menceritakan kasusnya itu apa. Dan pada saat saya ketemu dengan beliau, itu hikmat itu muncul. Orang ini terikat. Orang ini harus diperdamaikan. Orang ini harus dilepaskan. Orang ini harus diminta ampun di hadapan Tuhan. Saya ngomong sama dia. Lalu kemudian saya bawa 2 Alkitab. Satu bahasa Inggris, satu bahasa Indonesia. Yang bahasa Inggris saya serahkan kepada dia, bahasa Indonesia saya pegang. Dan kemudian saya berkata, can you read on the Bible? Kemudian saya sebutkan alamatnya dan silakan Anda baca. Dia baca. Saya tanya, do you understand? Ya cuma itu yang saya tahu. Kalau yang lain-lain saya nggak tahu. Do you understand? Yes, I am. Lalu kemudian saya ngomong, tolong buka ayat ini. Baca ayat ini, dibuka. Tolong baca. Kalau kurang keras, lebih keras lagi. Kalau kurang keras, lebih keras lagi. Lalu berkata, do you understand? Karena itu yang saya bisa, saudara ya. Dan kemudian dia berkata, yes, I am. Oke, kalau sudah, ayo kita berdoa bersama-sama. Saya ngomong sama dia, semua ikatan apapun, pakai bahasa Indonesia, saudara. Karena enggak bahasa Inggris. Aku perintahkan keluar. Tiba-tiba dia manifestasi. Jatuh. Dan terjadi kelepasan. Menurut saya itu pekerjaan Roh Tuhan yang menjamah hidupnya. Hidupnya dirubahkan. Dan mereka diselamatkan. Ternyata dia itu ada ikatan dengan kuasa-kuasa yang lain itu. Supaya suaminya running presiden dan jadi untuk terpilih jadi presiden. Hari itu memang orang ini sangat
bertobat dan rindu untuk dipulihkan dan hidupnya diberkati. Apa yang saya ingin katakan buat kita semua, waktu Anda terima Roh Kudus itulah yang menjadi sumber hikmat yang akan Anda dan saya lakukan. Bahkan bukan hanya untuk orang lain, buat dirimu sendiri. Dia akan mengajarkan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Roh Kudus itu yang akan memampukan Anda untuk melewati semua permasalahan dengan kekuatannya. Bahkan oleh hikmat itu juga Anda akan dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-11. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-11. Baca bersama-sama dengan saya. 2, 3. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Siapa yang melihat matahari pagi ini? Saudara. Anda beruntung, saudara. Karena di situ Anda ngerti, melihat matahari itu juga berhikmat. Karena dari sana ada keuntungan-keuntungan. Pak Toto ini hari ini sakit, tapi beliau menceritakan, Pak, saya itu baca ayat ini, itu memberikan kekuatan. Melihat matahari itu baik katanya. Dan dia ngeliati, dia penerangi matahari itu. Karena waktu itu memang dia mengalami darahnya itu pengentalan darah. Dan pada saat dia baca firman itu, dia mendapatkan inspirasi dengan melihat matahari, karena itu kan bagian dari hal yang diberkati oleh Tuhan. Dan membuat orang ini bisa memiliki kekuatan yang lebih. Dia juga baca firman Tuhan setiap hari, setiap waktu. Satu hari saya dikagetkan sama beliau, Pak, saya sekarang enggak baca Alkitab. Udah bosan baca Alkitab. Lalu apa yang kamu lakukan? Saya nulis Alkitab, saudara. Yaitu ditulis itu Alkitab ditulis. Dia berkata, sampai hari ini sudah sampai sekian-sekian. Cuma saya mandek, kenapa? Bolpennya habis, sampai kehabisan bolpen. Sampai kehabisan buku dia tulis. Karena begitu rindunya untuk dia itu menjadi pelaku firman. Amin, saudara. Mazmur pasal 111 ayat yang ke-10. Mazmur pasal 111 ayat yang ke-10. Ini merupakan sebuah bagian di mana hikmat itu memang diperlukan oleh anak-anak Tuhan supaya kita menjadi pribadi yang berbeda. Mazmur 111 ayat yang ke-10, baca bersama-sama. 2, 3. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Orang yang berhikmat pertama-tama miliki takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan menyertai orang-orang itu. Orang-orang yang disertai oleh Tuhan pasti dilindungi. Orang-orang yang dilindungi oleh Tuhan pasti ada penyediaan. Amin, saudara. Dan itu yang ingin dia katakan, miliki hikmat. Supaya engkau memiliki takut akan Tuhan. Pada saat engkau takut akan Tuhan, Tuhan itu akan menyertai engkau. Pada saat engkau disertai oleh Tuhan, dia akan menyediakan segala keperluanmu menurut kekayaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Amin. Dengan demikian, saudara, kalau ada orang berkata, aku punya hikmat, tapi enggak ada takut akan Tuhan, wah itu setan mungkin yang menyertai hidupnya. Orang yang berhikmat, orang itu pasti takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu berakal budi, Alkitab berkata. Dan dia disertai oleh Tuhan. Orang yang disertai oleh Tuhan, Tuhan akan menyediakan segala keperluan mereka menurut kekayaan dan kemuliaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Amsal pasal 9 ayat yang ke-10. Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Masih tetap berbicara warisan Tuhan yang akan Anda dan saya bagikan buat
para pewaris kita. Amsal pasal 9 ayat 10. Baca bersama-sama. 2, 3. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan pengenalan yang maha kudus adalah pengertian. Ternyata pada saat Anda dan saya mengenal yang maha kudus, itu memberikan pengertian. Bahkan pengertian yang dimaksudkan adalah bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Membuat Anda berkata, kok bisa? Makanya Alkitab berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu ada di antara kita, ada di tengah-tengah kita. Firman itu yang menjadi daging dan bisa disaksikan oleh orang-orang yang lain. Firman yang orang berkata enggak kelihatan, bisa tampak di tengah-tengah manusia. Dan mereka berkata, inilah tandanya bahwa dia adalah anak-anak Tuhan. Karena hidupnya disertai, diberkati oleh Tuhan. Siapa pribadi-pribadi itu? Coba tengok kanan kiri saudara. Inilah orangnya. Amin saudara. Karena Anda dan saya dinanti-nantikan oleh makhluk-makhluk. Dan Alkitab berkata dalam kitab Roma, seluruh makhluk di muka bumi ini menanti-nantikan anak-anak Allah yang dimuliakan. Yang saya berkata, anak-anak Allah itu bukan Yesus, tapi anak-anak Allah yang telah percaya kepada Yesus Kristus dan dia diubah serupa dengan gambar Allah sendiri. Amin. Jangan frustasi kalau Anda mengalami jatuh, sebab Anda akan bangun lagi. Amin saudara. Pada saat Anda mengalami berbagai macam masalah, Anda berkata, Tuhan aku ngerti Engkau menyertai. Aku tahu Engkau memampukan aku. Engkau sanggup membuat aku mampu untuk melakukan jauh lebih daripada yang aku harapkan. Amin. Saya berharap ini akan sangat memberkati hidup kita. Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-33. Amsal pasal 15 ayat yang ke-33. Baca sama-sama. 2, 3. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Amin. Orang yang takut akan Tuhan akan memiliki kerendahan hati yang menimbulkan kehormatan. Orang yang takut akan Tuhan mengalami didikan-didikan sehingga orang itu memiliki kehidupan yang berbeda. Ingat, warisan yang diharapkan oleh orang yang pertama adalah warisan iman. Yang kedua, warisan yang disebutkan adalah firman Tuhan. Yang ketiga, warisan yang dinanti-nantikan oleh orang adalah hikmat. Yang keempat, warisan keteladanan. Dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-12. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Baca bersama-sama dengan saya. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Baca 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan di dalam kesucianmu. Rupanya yang disebut orang bisa mewariskan bukan hanya orang-orang tua. Orang-orang muda juga bisa mewariskan firman yang hidup itu. Dia berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucianmu. Saya memperhatikan ada seorang anak remaja, dia masih kecil, masih TK waktu itu. Dan saya perhatikan anak ini luar biasa. Kalau diajak ngomong sama orang tua itu nyambung. Saya kaget, ini anak spesial ya. Saya tanya sama mamanya, kok beda ya? Kakaknya anak kebutuhan khusus, dia laki-laki.
ada perlu pendidikan secara khusus, tapi yang anak yang kedua ini beda banget. Lalu saya tanya sama orang tuanya, kira-kira kenapa kamu kok bisa seperti ini? Dia berkata, beda Pak, kalau anak yang pertama saya belum kenal Tuhan. Hidupnya sembarangan, bahkan dia meremehkan akan suaminya. Suaminya itu, waduh, rasanya berat banget menghadapi dia. Dan hari itu dia menceritakan bagaimana kehidupan yang memang kacau, tidak seperti Alkitab ajarin. Kemudian pada saat saya terima Tuhan, saya menyadari ini anak laki-lakiku itu kok seperti ini ya. Ditegur sama hamba Tuhan, kamu mesti hormati suamimu, cintai, hargai dia, tempatkan pada posisinya. Dan kemudian enggak gampang langsung berubah, enggak gampang. Dia berkata sama Tuhan, Tuhan ajarin aku untuk supaya aku menempatkan suami sebagaimana suamiku. Tidak boleh merendahkan, dia menghormati. Kemudian dia tahu ada janin yang ada di dalam dirinya. Dia ngomong sama janin itu dijai omong. Dek, kita akan baca firman, dek ayo sembahyang. Setiap saat, setiap waktu dia ajak janin yang ada di dalam perutnya. Dalam pertumbuhan itu yang aku perhatikan, yang mengubah akan perbedaan sifat yang dimiliki oleh anak-anak saya. Makanya saya berkata, dari kecil bisa ngobrol sama orang dewasa. Bahkan kalau ikut persekutuan, ikut nyanyi, ikut nyembah. Saya berkata, sudah sekian puluh tahun saya nggak pernah ketemu. Saya diminta untuk jadi pembicara di Indofood pada saat saya di sana. Saya ketemu anak itu. Dan kemudian, nah kok kamu sekarang di sini? Iya Om, saya bekerja di sini. Emangnya udah lulus? Udah, baru bulan yang lalu dan saya diterima di tempat ini. Hidupnya luar biasa. Sangat memberkati orang-orang yang ada di sekitarnya. Mudah sekali menyesuaikan. Karena apa? Sejak dari kandungan, orang itu telah mengenal Tuhan. Dan selalu diajak berbicara kepada Tuhan. Tentu saja ini sangat yang membuat dia berbeda. Hidupnya berbeda luar biasa. Dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-27. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Tuhan menjanjikan buat setiap kita, baca sama-sama, 2, 3. Damai sejahteraku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia bagimu. Janganlah gelisah dan jangan gentar hatimu. Penyertaan Tuhan, janji Tuhan, dia berkata, my peace I give unto you. Damaiku aku berikan kepadamu. Damai yang tidak sama dengan dunia. Damai yang tidak sama dengan dunia. Damai itu bahkan akan mengeluarkan akan aliran air kehidupan. Di mana Anda bercakap, Anda berbicara, Anda bertindak laku. Dia akan mengingatkan engkau untuk hidup dalam kebenaran. Tuhan ingin supaya setiap kita berfokus bukan pada harta duniawi. Kalaupun harta duniawi Tuhan berkati, gak masalah. Karena itu adalah bonus. Amin. Orang yang mencari, mengejar warisan rohani, Alkitab berkata, dia mencari kebenaran Allah. Dan dia akan disertai dengan berkat-berkat yang luar biasa. Hari ini kita bersyukur Tuhan telah berjanji untuk memberikan warisan-warisannya. Warisan iman yang akan Anda dan saya tularkan buat anak-anak kita. Warisan perkataan firman yang keluar dari mulut kita. Warisan hikmat yang menyertai kemanapun Anda pergi. Bahkan warisan yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita. Di mana dia berkata ada warisan keteladanan. Itu akan kuat luar biasa. Karena seringkali kita nyuruh anak-anak kita untuk berdoa. Kita enggak berdoa. Lebih baik Anda tunjukkan
doa Anda di hadapan anak-anakmu. Dan mereka akan lihat. Ingat ada satu lagu, di doa ibuku, akan namaku disebut. Itu orang melihat akan ibunya yang suka berdoa. Itu anak melihat pertumbuhan bersama-sama dengan ibunya. Ada orang-orang yang menipu dirinya sendiri. Dia menceritakan, anakku enggak belajar, besok tahu besok ujian. Udah nanti tak omongin bahwa anak saya sakit. Karena dia plesir kemana-mana dan kemudian karena dia juga merasa sebagai guru, anak saya sakit, biar dia mengikuti mengikuti ulang berikutnya. Dan itu yang menjadi sikap orang ini. Enggak membujuk anak-anaknya, ayo kamu belajar, besok ada ujian. Tahu besok ada ujian, malah plesir, enggak mau belajar. Dia berkata, udah kamu tenang aja, nanti tak ngomong sama gurunya, kamu sakit, tapi kamu belajar. Dan memang benar, anak diajari bohong, itu nanti akan hasilnya apa? Bohong-bohong. Dan kemudian karakter pembohong itu akan mengalir dalam hidupnya. Karena dia pikir bohong itu baik. Jangan seorang pun mengajari anak-anak kita dengan berbuat bohong. Saya pernah cerita kepada saudara, ibu saya ini memang kere aktif. Nah, kere itu aktif biasanya saudara, untuk menghidupi anak-anaknya. Dan hari itu ada orang yang cari uang dengan meminjamkan pensiunnya. Dia ngomong, baik ada orang yang mau terima meminjamkan kartu pensiun Anda. Dia datang ke tempat orang itu dan kemudian tanggal sekian akan dikembalikan. Dan pada saat tanggal hari H mesti bayar, orang itu enggak datang. Yang dikejar adalah ibu saya. Ibu saya ngomongi, nanti kalau ada Pak Anu ngomong, kalau ibu enggak ada di rumah gitu. Oh ya, benar saudara, siang bapak itu datang untuk nagih utang. Ketemu sama saya ngomong, kata ibu nggak ada di rumah, saya bilang gitu. Lah di mana? Di belakang, di pawon. Namanya anak-anak ya nggak pernah bisa bohong. Dan itu saya kerjakan berulang-ulang kali, membuat ibu saya itu jengkel. Kamu tuh diomongin, ngomong ibu nggak ada di rumah, dan nggak bisa. Ibu nggak ada di rumah. Mereka tanya, di mana? Di dapur. Itu yang kemudian menjadi sebuah peringatan buat ibu saya bahwa beliau tidak bisa ngajarin anak-anaknya untuk berbohong. Saya pernah cerita kepada saudara bersama dengan teman-teman tuh pulang dari berenang juga belobos saudara supaya nggak bayar. Itu ada pohon pala, hutan pala, dan anak-anak itu pada naik. Saya nggak bisa naik kan, mereka naik. Rontoki buah-buah pala. Saya di bawah ngambilin gitu. Dan tahu-tahu mereka yang ada di atas ngelihat, wah cepet-cepet turun. Pada kabur, saya bingung, loh kok pada kabur ini banyak mana-mana gitu. Dan kemudian ternyata orang itu bawa senapan nodong kepala saya. Gitu. Kamu ngapain? Saya ngambilin ini. Dia bilang. Dan kemudian, siapa yang nyuruh? Saya nggak ada yang nyuruh, cuma karena barang ini banyak saya ambilin. Ditanya, kamu itu tinggal di mana? Saya cerita apa adanya. Saya tinggal di Legok Sari Tengah. Legok Sari Tengah? Legok Sari Tengah anak sopo? Saya berkata, anaknya Pak Buhari sama Ibu Supia. Saya cerita apa adanya. Loh aku kan pamanku. Rupanya pamannya orang itu saudara. Ini saya dibawa ke rumah. Diomelin, nanti tak laporkan sama ibumu. Kamu tuh mencuri. Saya nggak mencuri, saya hanya mengumpulkan.
Dan memang benar saudara, dan dia bilang, udah gini, bagaimanapun kamu adalah saudaraku. Pulang, ini sebagian tinggal, yang lain kamu bawa pulang. Besoknya orang itu datang ngecek anak Bu Hari sama anak Supiah apa enggak. Bener, ibu saya ditanya, ini anakmu? Kemarin nyolong polo. Bukan nyolong, ngumpulin. Saya enggak nyolong saudara, hanya ngumpulin saja. Tapi dari situ hubungan kami lebih akrab. Ya, orang jujur itu mujur saudara ya. Kita disertai oleh Tuhan, amin. Ada berkat yang Tuhan telah persiapkan buat setiap kita. Supaya Anda menyadari imanmu dilihat oleh orang-orang. Anak, cucu, cicitmu. Sebagai orang-orang beriman tatkala Anda mungkin kepepet. Anda cerita kepada anak-anak dan cucu-cucu. Kita berdoa. Mama itu lagi dalam keadaan seperti ini. Kalau perlu, kalau misalnya sakit jangan diumpet-umpetin. Mama itu dalam kondisi sakit. Sakit apa? Ceritakan. Mungkin Anda berkata kanker, maksudnya kantong kering. Cerita kepada anak-anak. Supaya mereka juga berdoa. Amin saudara. Dan mereka akan melihat perubahan tatkala Anda meyakinkan mereka mengharapkan pribadi yang luar biasa. Dia ada bersama-sama dengan kita. Hidup dengan iman. Perkataan-perkataan firman mulai diungkapkan, diceritakan. Kita berdoa bahwa Allah yang akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin anak akan bertanya, kebaikan apa yang kamu bisa lihat? Ya pokoknya kebaikan. Ya apa? Kan kita mengalami kesialan. Yang kamu lihat kesialan. Yang aku lihat adalah kebaikan. Nah ya kebaikan apa? Sebentar lagi kebaikan itu akan datang. Amin. Karena apa yang Anda yakini itu akan Anda harapkan. Dan pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Anda perkatakan firman. Firman itu akan mengubah yang tidak ada menjadi ada. Bahkan dia akan melipat gandakan menurut kekayaan dan kemuliaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Warisan apa lagi? Hikmat yang akan Anda tunjukkan kepada anak cucu Anda. Ini orang berhikmat atau orang yang pembuat kejahatan. Orang yang berhikmat dia tetap pegang mulut dengan kata-kata yang manis, kata-kata yang baik, dengan akal budi yang memberikan perubahan orang-orang sekitarnya. Yang terakhir, keteladanan. Warisan keteladanan itu lebih kuat daripada perkataan. Karena keteladanan hidupmu akan menjadi berkat bagi orang lain. Saya ingin ajak kita sekalian nyanyikan pujian Mazmur 37 ayat yang ke-25. Dikatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Amin. Ayo kita nyanyikan pujian bersama. Lagu berkat anak cucu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Nyanyikan pujian. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya. Merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang
Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk janji-Mu, bahkan warisan yang Tuhan telah berikan buat setiap umat-Mu. Warisan iman yang diberikan oleh Bapa kami Abraham, yang akan mengalir buat anak cucu, menantu, cicit kami. Kami mau percaya iman yang dilihat oleh mereka akan mengubah hidup mereka. Perkataan-perkataan firman yang juga bagian dari warisan yang akan kami tinggalkan akan mempengaruhi roh, jiwa, dan tubuh setiap anak-anak-Mu. Bahkan hikmat yang keluar dan dihidupi menjadi keteladanan yang luar biasa. Kamu berdoa Tuhan, apa yang kami dengar ini kami wariskan buat saudara-saudara kami. Bahkan anak-anak muda, mereka tidak akan pernah menganggap kemudaan yang menjadi sesuatu yang tidak diperhatikan. Mereka akan menjadi berkat, bahkan menjadi teladan dalam kehidupan, dalam perkataan. Mereka akan senantiasa diterangi oleh karena Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah mereka. Kami bersyukur hari ini Engkau mengajarkan kepada kami ada warisan-warisan yang kami bisa tularkan, yang kami bisa tinggalkan buat saudara-saudara kami. Biarlah berkat rahmat yang datang dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan yang akan mengubah setiap pribadi menjadi pribadi yang tidak sama lagi. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengembalikan akan perpuluhan kami, janji iman kami, nasar kami. Berbicaralah kepada anak-anak-Mu ini dan kami mendengar dan mentaatinya. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang mau taat kepada Bapa berkata, amin. Ada video yang akan dibagikan, kami persilahkan. Shalom bersama dengan saya, Aini, akan menyampaikan beberapa informasi untuk minggu ini. Shalom, ayah bunda jangan lupa membawa putra-putrinya untuk mengikuti ibadah anak yang diadakan setiap hari Minggu pagi pukul 8 hingga selesai. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ada satu lagi? Ya, bentar lagi ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan bertindak, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Lazarus Kristus.
berpindah, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan. Ini adalah acara Kaleb dan anak-anak sekolah minggu. Kok begitu rentan jauh ya? Kaleb usia 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas. Dan anak-anak untuk mereka bisa bergabung bersama-sama. Dan biarlah kita diberkati oleh karena apa yang kita kerjakan bersama-sama. Mari kita akan kembalikan perpuluhan janji iman Nasar kita bersama-sama. Tuhan, hari ini kami akan mengembalikan perpuluhan kami, janji iman kami, Nasar kami. Apa yang Tuhan perintahkan, biarlah setiap kami mentaatinya dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita berkata, amin. Mari kita akan bawa persembahan. Berdiri bersama-sama. Kita kedangkan tangan kita bawa persembahan ini di hadapan Tuhan. Engkau Tuhan yang telah menggerakkan setiap umat-Mu dengan mengembalikan perpuluhan kami, janji iman kami, Nasar kami. Engkau yang telah menyampaikan firman-Mu dan kami mentaatinya. Engkau yang telah setia terhadap perkataan-perkataan-Mu. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagian-Mu. Jika engkau mendengar suara Tuhan Allah-Mu, diberkatilah di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah kandungan-Mu, diberkatilah hasil bumi-Mu, diberkatilah hasil ternak-Mu, diberkatilah lembu sapi-Mu dan kandungan kambing domba-Mu. Diberkatilah bakulmu di tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk. Diberkatilah engkau pada saat keluar. Tuhan yang membiarkan musuhmu datang maju berperang melawan engkau. Terpukul kalah karena bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau. Tapi bertujuh jalan mereka akan lari di hadapanmu. Sebab Tuhan yang telah melakukannya bagi dirimu. Biarlah hari ini engkau orang yang disebut diberkati oleh karena hidupmu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Berkat ini akan hadir dalam hidupmu. Berkat rahmat yang datang dari Allah Bapa, kasih setia dalam Kristus Yesus Tuhan, dan Roh Kudus yang memampukan engkau melewati halangan rintangan apapun. Sehingga itu menjadi pengalaman-pengalaman untuk engkau bersaksi kepada orang lain betapa Tuhan itu hidup dan menyertai hidupmu. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bagi kemuliaan